Termasuk pagi pasal 21. Kita akan lihat bersama pada ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ayat 4 sampai ayat yang ketujuh, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Berau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati pada gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa. Di Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat dalam pasal 21, Bapak Saudara, ya 21, saudara, di Gunung Hor, ya saudara, ya 4 nanti sebentar lagi Musa diangkat oleh Tuhan, ya diraibkan oleh Tuhan semati, saudara. Terjadi lagi peristiwa yang sama, terjadi lagi peristiwa yang sudah berkali-kali, ya saudaraku, berulang-ulang. Apa itu, saudaraku? Orang Israel bersungut-sungut, ya saudara. Orang Israel mengeluh, orang Israel mempersalahkan Musa. Terus seperti itu, ya saudara, nggak ada habis-habisnya gitu. Dan saya melihatnya ini sebuah perjalanan sudah hampir 40 tahun. Ini sudah mau 40 tahun, saudara, karena Musa bersama bangsa Israel memimpin bangsa itu 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu sudah dari awal ketika mereka baru keluar dari Mesir, ya seperti itu yang pertama kali yang mereka lakukan. Kebiasaan itu yang mereka lakukan. Apa, saudara? Bersungut-sungut waktu mereka ketemu sama laut, saudaraku, mereka nyalahin. Kenapa kamu membawa kami mati di tempat ini? Sampai setelah 40 tahun juga kebiasaan mereka nggak pernah berubah. Mereka nggak pernah mengevaluasi dan mereka nggak pernah menyadari ini kekurangan kami. Kenapa? Karena saya melihatnya begini, setiap kali mereka bersungut-sungut selalu ada hantaman Tuhan, selalu ada hukuman Tuhan. Di sini ada ular kedung, saudara. Ya, berapa kasus-kasus yang lain ada penghakiman Tuhan, ada penghukuman, ada malaikat yang mengejar mereka, ada kematian yang mengejar. Tapi mereka nggak pernah mengevaluasi. Dan karena mereka tidak pernah mengevaluasi, maka mereka tidak pernah mau berjuang untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka tidak pernah berjuang untuk apa, saudaraku? Melepaskan kelemahan mereka. Itu adalah sebuah kelemahan. Padahal mereka tahu setiap kali mereka bersungut-sungut selalu ada hantaman Tuhan, selalu ada hukuman Tuhan, selalu ada kematian yang mengejar mereka. Tapi berulang terus. Dan nggak tahu, saudara, kita juga seringkali seperti ini. Sampai hari ini masih seperti itu. Sampai hari ini masih lakukan hal yang sama. Apakah itu kemalasan? Apakah itu ketidaksetiaan? Apakah itu menyimpan kepahitan? Kita tahu itu merusak kita. Kita tahu itu merugikan kita. Kita tahu itu nggak berkenan sama Tuhan. Tapi terus sampai hari ini kita masih lakukan hal yang sama terus. Adakah seperti itu kehidupan kita? Ini firman buat kita, buat saya juga. Kita tahu, saudaraku, baperan, saudaraku, ya, gampang ketersinggungan, itu cuma bikin hancur, bikin hilang semangat, bikin nyesek hati kita. Tapi kita biarkan, kita nggak pernah melawan, saudara. Kelemahan itu harus dilawan, ada amin, saudara. Kelemahan kita itu harus dilawan, karena kalau tidak dilawan, dia akan terus menguasai kita. Dia akan menjadi penguasa dalam hidup kita.
Apakah itu kemalasan, apakah itu apa namanya saudaraku, tidak ada komitmen dan lain sebagainya. Saya tidak tahu saudara. Masing-masing kita sebetulnya menyadari apa yang menjadi kelemahan kita. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Kalau kita menjadi orang yang emosional, yang nggak bisa itu. Dan setiap kali kita lakukan itu selalu ada kerugian yang kita dapat. Tapi kita ulangi lagi, kita lakukan lagi. Ya saudara, seperti bangsa Israel 40 tahun. 40 tahun bicara satu generasi. Ya. Sudah, ini 40 tahun. Terus sepanjang hidup artinya, sepanjang hidup seperti itu, terus seperti itu, terus. Sampai akhirnya nanti saudara lihat orang-orang ini nggak bisa masuk tanah Kanaan. Mari mengevaluasi, mari cari tahu apa kelemahan-kelemahan kita. Dan kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Ada amin, saudara. Kita mau berjuang untuk bisa melepaskan kelemahan-kelemahan kita. Hari ini kelemahan apa yang sedang mengikat saudara? Saudara nggak bisa bangga dengan pengalaman-pengalaman rohani yang hebat bersama dengan Tuhan yang saudara pernah alami. Ada orang-orang yang bangga dengan pengalaman-pengalaman rohaninya, saudara. Ya memang hebat. Orang Israel juga ngalamin pengalaman hebat, loh. Ya kan? Bagaimana mereka melihat waktu mereka keluar dari tanah Mesir, saudaraku, ada apa ya? Ada apa, saudaraku? Malaikat maut yang beredar-edar, saudara. Ya. Dan ketika rumah mereka ada tanda darah, saudaraku, maka maut itu nggak bisa masuk, saudara. Bukankah itu pengalaman rohani yang hebat? Amin. Ya. Itu pengalaman rohani yang hebat. Nggak cukup sampai di situ, saudaraku. Mereka dengar tangisan di mana-mana di tanah Mesir. Tapi buat mereka di tengah-tengah mereka nggak ada satu rumah tangga pun yang terdengar ada tangisan yang terdengar. Nggak cukup sampai di situ. Mereka keluar, saudaraku, dari tanah Israel, dari tanah Mesir, saudara. Mereka ketemu sama laut, saudaraku, laut Teberau. Mereka ketemu sama laut Teberau. Apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan seperti itu? Saudara, mereka alami sesuatu yang luar biasa. Bagaimana laut itu dibelah sama Tuhan? Ada amin, saudara? Itu pengalaman rohani. Belum lagi marah, air pahit. Mereka bisa minum, saudara. Banyak pengalaman-pengalaman rohani. Ada banyak orang bangga dengan pengalaman-pengalaman rohani. Waktu dia dilawat Tuhan, waktu dia dipulihkan Tuhan. Aduh, hebat pisan, hebat. Saya juga ngalamin pengalaman rohani yang hebat di awal-awal. Tapi pertanyaannya bukan seperti apa pengalaman rohani yang saya dan saudara-saudara alami. Tapi pertanyaannya yang lebih penting adalah seperti apa rohani saudara hari ini? Seperti apa hidup saudara hari ini di hadapan Tuhan? Saya juga mengalami lawatan yang luar biasa, saudara. Di sekolah Alkitab saya mengalami sesuatu yang dahsyat sekali. Tapi pertanyaannya bukan tentang dulu. Pertanyaan tentang hari ini, tentang kemarin, hari ini, dan besok. Seperti apa keadaan rohani, kondisi rohani kita? Seperti apa hati kita, terjagakah? Masihkah kita berjuang untuk hidup berkenan sama Tuhan? Masihkah ada usaha untuk kita belajar komitmen, setia sama Tuhan, berjuang, saudara? Ada perasaan yang menguasai kemalasan, saudara, terasa takut, tapi kita berjuang untuk mengatasinya. Ada amin, saudara? Bukankah itu yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Bukankah itu yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita berjuang untuk apa, saudara? Melepaskan ikatan-ikatan yang sedang mengikat saya dan saudara. Kemarin saya katakan ada roh kekuatan yang sedang menguasai kita. Apa itu? Roh kenajisan. Apa itu, saudara? Roh apa itu? Roh ketakutan, roh kecemasan, roh
roh kekhawatiran, roh seperti itu. Yang membuat pada akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau roh takut itu saudara tuh ya orang hebat kayak apa, berotot kayak apa, tapi kalau sudah takut udah nggak bisa buat apa-apa. Akal kita nggak mampu berpikir, ya. Otot-otot kita yang kuat jadi lemah. Itu roh ketakutan tuh jahatnya seperti itu. Kalau ketakutan tuh bukan cuma perasaan, tetapi dia punya kekuatan, dia punya power. Powernya apa? Melemahkan kita. Roh ketakutan itu membuat kita nggak terkontrol, saudara. Saya pernah bilang, saudara, saya pernah cerita, saya waktu sekolah Alkitab pertama kali saya diundang untuk berdoa, saudara. Habis pelajaran, gurunya karena di meja itu ada nama-nama, ya saudara, ada kursi, skema kursi itu, saudara. Kemudian dia milih, dia panggil saya, aduh. Oh, Daniel masuk, aduh, suruh berdoa. Saya belum pernah berdoa. Nah, bayangkan, saudara, benar-benar saudara, saya nggak pernah yang namanya dengar. Ya, saya pernah dengar kaki berantukan. Itu saudara nggak pernah ngalamin ya, saudara ya. Kaki berantukan, saya ngalamin kaki berantukan. Kaki berantukan itu sudah bukan begini. Ini mah nggak berantukan. Kaki berantukan begini. Ini sama ini nih. Saudara coba di rumah, coba nggak bisa. Kalau sudah nggak takut sudah nggak bisa. Beneran itu bisa. Saya ngomong sih normal, saudara. Tapi saya tekan ini lutut saudara, kaki supaya diem, nggak diem. Gitu, berantukan. Artinya apa? Akhirnya karena roh takut itu menguasai saya, saudara, sampai saya nggak bisa kontrol diri saya. Nah ini ngeri nggak? Kalau sampai roh ketakutan menguasai kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol mulut kita nggak bisa kontrol pikiran kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Akhirnya apa? Roh ketakutan itu yang kontrol gitu. Dan banyak hal lagi, saudara, yang sedang, yang apa, saudara, yang seringkali kita nggak pernah selesai. Kepahitan kah? Sakit hati kah? Nggak pernah selesai, terus. Kecewa yang nggak pernah selesai. Kecewanya si 20 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dia tetap hidup. Kemalasan yang nggak pernah selesai, malas dalam segala hal, malas. Jadi suami malas, jadi istri yang malas. Yang kita tahu kemalasan itu nggak menghasilkan apa-apa. Kemalasan cuma bikin kerugian besar buat kita. Tapi ayo dikerjain. Ada yang saya dengar suami dari pagi sampai sore, saudara, sampai malam nonton sinetron, baik. Astagfirullahaladzim. Kerjanya nonton sinetron, maaf nih, saudara. Dari pagi, saudara, kerjanya nonton, dari bangun pagi, kopi datang. Sarapan ende, ya, langsung. Kalau nggak berita, sinetron apa maning, ya saudara. Ada telenovela nggak sih sekarang, saudara? Nah, saudara pura-pura nggak tahu lah, nggak jawab. Atau yang Turki, kalau udah kayak gitu, nanti ibu-ibu bilang, aduh, laki-laki boleh ganteng kabeh, nggak pantas, saudara. Sekarang kalau misalnya suami saudara bilang, aduh, itu itunya pemain cantik, nyesek. Kita tahu tuh, saudara, yang kayak gituan tuh nggak menghasilkan apa-apa, yang kayak gituan tuh bikin kita nggak produktif, nggak menghasilkan apa-apa. Sedangkan kita dituntut dengan kebutuhan, tapi ayo terus sama seperti bangsa Israel, nggak beda. Ya, mereka tahu bersungguh-sungguh tuh nanti ada apa-apa lagi nih, pasti ada apa-apa lagi. Bener ada apa-apa lagi, kematian. Mereka dipanggil sama ular tedung, tapi ya ayo diulangi lagi. Yuk kita sama-sama pagi ini, saudara, sebelum kita pulang, ya, menjalani hari ini,
Tanggal berapa sih hari ini saudara? 18 Januari. Ya, udah setengah bulan lewat nih saudara. Yuk kita mari mengevaluasi apa sih kekurangan kita. Apa sih kelemahan-kelemahan kita yang sampai hari ini, dari awal kita jadi orang percaya, dari awal kita jadi anak Tuhan, dari awal Tuhan panggil kita jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tapi yang kayak gitu masih kita terus lakukan, masih nggak pernah selesai. Ini firman buat saya juga. Sudah, ya, sebelum kita pulang, kita ingat apa sih yang jadi kekurangan kita. Kita mau minta Tuhan dengan kekuatannya, Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menanggalkan semuanya itu. Ada amin saudara. Menanggalkan, melepaskan itu dari hidup kita sehingga kita ngalamin itu terobosan demi terobosan. Kita ngalamin sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Kita nggak ngulang lagi. Nanti udah jalan, nanti datang lagi sama hukuman Tuhan, kematian lagi. Ada kematian bisnis, kematian apa namanya, kematian saudari. Orang mau dapat untung, mati gitu. Orang mau dapat untung, mati. Maksudnya keuntungannya batal, gagal. Orang sudah oke, ya. Belum lagi ada tanda-tanda yang lain. Mata kedap-kedip baik. Ya. Ya, saya ke mata kedap-kedip baik kan. Pengen oleh cuan gede, ya. Iya, saudara boleh kedap-kedip, dua-duanya kedap-kedip, saudara. Sampai saudara kayak cacingan. Iya, maaf nih saudara. Tapi semuanya bisa batal, semuanya bisa hilang. Orang Israel tanah Kanaan itu di depan mata. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian, limpah susu dan madu. Ada banyak kekayaan di sana, ada kesejahteraan di sana, di depan mata, saudara. Tetapi apa? Mereka cuma lihat, akhirnya mati, mereka banyak mati. Tolong kita, saudara. Bukan tentang cari-cari salah, enggak. Firman Tuhan lagi nggak cari-cari salah kita. Firman Tuhan lagi ngingetin kita supaya apa? Supaya kita melangkah maju dalam hidup ini. Ada amin, saudara. Kita sepertinya maju, tapi sebetulnya kita lagi jalan di tempat itu dengan kekurangan, dengan kebiasaan kita, dengan kelemahan-kelemahan kita yang kita terus lakukan. Tolong kita ya saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, kita melihat ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9. Sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, amin. Saudara, ini lambang ini jadi lambang apotik ya saudara. Lambang apotik itu kan seperti itu, ular ya, apa nama, tiang lalu ada ularnya gitu melihat ya saudara. Tetapi saudaraku, yang kemudian terjadi ya saudara, kita tidak lagi cerita tentang orang-orang yang ada di saat itu ya saudara ya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah tentang tiang ini. Tiang yang ada di ular ini jadi apa namanya? Jadi tugu, jadi apa ya? Jadi tongkat gitu, jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi monumen tah, bukan monumen sih, kalau monumen kan diem ya saudara. Jadi mereka nih bikin seperti itu tuh saudara, bikin seperti itu, jadi peringatan, ceritanya jadi peringatan ya saudaraku. Kan ularnya kan ya saudara, itu kan ular tembaga ya saudara, mereka bikin dengan ular tembaga saudara. Nah itu tuh disimpan saudara, itu tuh disimpan. Sebetulnya tujuannya jadi peringatan, tapi kalau saudara melihat ya saudara, coba kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang keempat. 2
2 Raja-Raja 18 ayatnya yang keempat. Kalau sudah menemukannya, sama-sama kita baca ayat ini sudah. 1, 2, 3. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut jadi jebakan. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya jadi peringatan bahwa dalam segala sesuatu, kalau kamu pandang kepada ini, saudaraku, kepada tiang, kepada tongkat yang dililit ular, artinya apa sih, saudara? Sebetulnya ini gambaran tentang salib sebetulnya. Ya, salib itu Yesus yang sepertinya dikuasai dikalahkan sama roh kegelapan, tetapi sesungguhnya salib itu mendatangkan kemenangan. Ada amin, saudaraku ya. Sepertinya kan Yesus kan dikalahkan sama ular. Ya, seperti Yesus itu lagi dibawa ke kayu salib sama ular, sama iblis. Tapi disitulah kemudian kematian Yesus itu, saudara. Kematian Yesus itu yang menyelamatkan, menebus setiap manusia, saudaraku. Ya, bahkan setiap orang yang memandang salib dalam segala masalah kebutuhan mereka pasti ditolong oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Bukan memandang salibnya, ya, tapi mau memandang Yesusnya yang sudah mati buat saya dan saudara. Tapi ternyata ini jadi jebakan. Nah, yang saya mau sampaikan, saudaraku ya, karena mereka kemudian bakar korban buat Nehustan ini. Mereka bakar korban, saudara. Mereka bukan lagi datang kepada Tuhannya di bait Allah, tapi karena di dalam bait Allah itu disimpan Nehustan itu, saudaraku, tongkat yang ada lilitan ularnya. Mereka akhirnya datang bawa korban bukan kepada Tuhan, tapi kepada itu. Ngeri ya, saudara. Itunya ada di bait Allah. Itu yang saya sering kali sampaikan. Ya, Nehustannya tuh, saudara, tongkat itu yang lilit, ada ular tembaga melilitnya tuh, itu ada dalam bait Allah. Tapi waktu mereka datang, mereka bakar korban. Sesungguhnya korban mereka bukan ditujukan kepada Allah yang penguasa langit dan bumi, tetapi mereka menyembah, mereka bakar korban buat Nehustan itu. Nah, kita seringkali terjebak sama medianya. Ya, kita bukan cari sumbernya, kita bukan terikat sama sumbernya, akhirnya kita terikat sama medianya. Medianya banyak, bisa orang. Ya, saudara, medianya bisa banyak, bisa lewat apa, saudaraku? Bisa lewat minyak. Tapi apakah kemudian kita mengagung-agungkan minyak urapan? Sampai kita cari-cari minyak urapan, apalagi kalau dari pendeta tertentu, aduh, kayaknya hidup kita bergantungnya dan sumber hidup kita adalah Tuhan. Satu-satunya, ada amin? Tuhan. Itu hanya media, saya media. Ya, semua hamba Tuhan yang di sini media, perantara. Jangan cari sayanya, jangan agungkan sayanya, karena saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pemakaian Tuhan dalam hidup saya. Bisa bilang amin, saudara. Kalau Tuhan tidak memberkati itu tongkat yang ada lilitan itunya, saudara, kalau Tuhan tidak mengurapi, maka tongkat itu tetap jadi tongkat mati. Ular tembaga itu nggak ada artinya. Tapi karena memang Tuhan tunjuklah sebagai media. Dan dalam hidup ini selalu kita ketemu sama media, saudara. Seperti ibadah, medianya apa? Medianya banyak, saudara. Gerejanya, orangnya yang melayani, WL-nya, itu media. Perantara gitu, perantara. Tapi kita nggak boleh cari medianya, karena medianya itu nggak ada artinya apa-apa. Jangan cari sayanya, karena sayanya hanya sekedar media saja, bukan sesuatu yang hebat. Kalau bukan pemakaian Tuhan yang menganugerahkan kepada saya tuh nol besar. Jadi jangan terikat sama medianya. Jangan saudara cari datang ke dalam rumah Tuhan, bukan cari Tuhannya, tapi cari medianya. Itu yang jadi masalahnya. Bangsa Israel terjebak dengan itu loh, saudara. Mereka datang ke dalam rumah Tuhan, waduh bagus, orang lihat, hebat. Tapi ternyata waktu mereka datang, hati mereka tertujunya bukan kepada Tuhan, tertujunya kepada media. Nah, ini yang nggak boleh nih, saudara. Maaf.
Akhirnya ibadahmu nol besar, ibadahmu sia-sia, bahkan ibadahmu menyakiti hati Tuhan. Kalau apa? Kalau ketika engkau datang, saya datang, ada sesuatu yang kita cari bukan tentang Tuhan, tetapi sesuatu yang berbeda. Saya keras di sini nih saudara. Orang mah cari di sini, saya mah nggak mau, saya nggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Orang mah bangga ketika kemudian diagung-agungkan, dielu-elukan. Saya nggak mau, nggak enak dielu-elukan. Elu ya, elu ya. Nggak boleh sama sekali. Dalam nama Yesus saya katakan. Akhirnya Tuhan sakit gitu. Hati Tuhan sakit, hati Tuhan marah karena hal yang seperti ini. Dan tahu saudara, berkali-kali saya katakan bahwa yang membuat orang Israel pada akhirnya dibuang ke Babel karena ini. Orang Israel dihukum sama Tuhan, dibiarkan bangsa asing masuk, hancurkan, hantam mereka. Ya karena persoalan karena mereka beribadah sepertinya kepada Tuhan, tapi sebetulnya ada nama lain yang ada di hati mereka. Adakah waktu sudah ibadah ada nama lain? Gak boleh. Tuhan marah. Bukan cuma gak berkenan, itu menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya bukan tongkat itu yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Amin saudara. Orang yang sudah itu pulang sudah tuk gitu ya. Udah dia dikuasai sama yang namanya kematian sudah ada, udah tinggal tunggu mati. Tapi firman Tuhan bilang kalau mereka memandang, itu sebetulnya nubuatan tentang salib, memandang itu kayu tongkat yang dililit ular tembak, mereka sembuh. Tuhan percayakan saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ada yang lainnya, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi jangan memandang kaminya, jangan fokus sama kami. Kami hanya media saja. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak ada arti sama sekali. Ada amin saudara. Kalau bukan Tuhan, kami nggak ada artinya sama sekali. Tolong kita ya saudara, supaya hanya Tuhan yang jadi fokus dalam hidup kita, hanya Tuhan yang jadi pencarian atau pengejaran dalam hidup kita, hanya Tuhan yang jadi kebutuhan dalam hidup kita, bukan yang lain. Ya, tidak ada nama, tidak ada pribadi yang jangankan setara, ya mendekati saja nggak akan pernah. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Dia menjadi sumber hidup kita, dia menjadi segalanya dalam hidup kita. Dia yang sumber segalanya saudara, keperlindungan apapun saudara. Saya kalau dalam penyembahan saya cuma katakan seperti itu, Tuhan itu segalanya, segala. Dia jadi sumber perlindungan saya dan saudara, dia jadi sumber. Jangan cari pipanya. Karena kalau pipanya itu sudah, kalau ditutup sama sumbernya, ada air nggak pipanya? Nggak ada. Kita cari pipanya, kita cari apanya? Wadahnya, embernya. Karena kita pernah ambil air dari ember itu. Iya betul, ember itu jadi wadah, jadi media. Tapi ketahuilah bahwa air itu berasal dari sumber. Saudara pernah dapat berkat dari saya, lewat pelayanan saya, lewat penyampaian firman Tuhan saya. Tapi saya ini cuma ember, yang airnya saya nggak bisa hasilkan dari diri saya. Ada amin saudara? Ember itu nggak bisa menghasilkan air, dia nggak pernah bisa menghadirkan air. Dia cuma cukup sebagai penampung saja. Sarana penampung saja. Usahakan supaya ember ini nggak bocor. Itu aja yang saya sedang kerjakan, supaya saya jangan jadi ember yang bocor.
Hidup saya bocor, mulut saya bocor. Sudah. Tapi saya nggak bisa menghasilkan air. Air itu datangnya dari sumbernya. Surga sumbernya, Yesus yang jadi sumbernya. Ada amin, sudah. Sekali lagi, kalau sudah pernah ciduk dari ember itu, percayalah, bukan ember itu yang sudah memberkati saya. Saya hanya media saja. Tuhan Allah, Yesus kita, yang jadi sumber hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara. Dia yang bisa memberkati usaha saudara. Dia yang bisa jaga, lindungi saudara, rumah tangga saudara, bisnis, pekerjaan saudara, tetek bengek saudara, dia yang lindungi. Ada amin, saudara. Dan dia mau lakukan itu. Tolong kita ya, supaya hati kita jadi nggak melekatnya sama media. Bangsa Israel artinya melekatnya sama Nehustan. Salah. Datangnya sama Nehustan. Bersyukurnya, berterima kasihnya sama Nehustan. Bukan. Kita bersyukur sama Tuhan yang hidup. Ada amin. Yang sudah jadi penjaga hidup kita, yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan.